Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, kedelapan Main, ke-9 SMGR, ke-10 INTP, ke-11 SMBR, ke-12 HIL, dan terakhir DRMA. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 6.850 terkoreksi 0,36%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya ICE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ICE ditarik naik sempat turun tadi dan membentuk candle doji. Tapi karena mungkin hari ini ada rebalancing, jadi dia kena rebalancing juga. Belum menarik kalau baru mau masuk. Yang dari bawah selama di atas 6.800 bisa di hold. Kalau untuk jangka menengah atau jangka setahun depan ya bisa di hold juga. Saya tergantung masing-masing gimana strateginya. Tapi kalau kondisi seperti ini yang belum punya wait and see dulu ya. Atau cicil-cicil lah. Menurut saya juga di bawah 7.000 tuh masih oke lah ICE. Tapi kalau di bawah turun dan koreksi merah ya sabar. Average down aja. Harusnya juga aman. Ya, untuk ICE kalaupun membentuk swing low-nya ya nggak lebih dari 6.000, mestinya 6.200. Ini diburu jelek-jeleknya turun atau minimal atau ya paling maksimal ke EMA 60-nya garis kuning ini untuk ICE. Jadi seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2.500 menguat 3,3%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Auto diakumulasi walaupun tipis. Ada rebalancing juga di Auto. Langsung saja ke teknikalnya. Terlihat volume meningkat ya. Rebalancing tutupan di markup. Oh sedikit aja ya 10 poin nggak masalah. Tapi ya sudah sangat tinggi. Dan ya ini level psikologis juga. 2.500 tuh angka-angka genap biasanya ya dari 2.000 ke 2.500 kan 500 poin naik. Habis itu ke 2.800 atau 3.000. Jadi ya janganlah beli di harga pucuk. Nah kalau dibilang tuh kan kemarin kalau saya beli di harga atas ini kan bisa profit. Iya benar bisa profit kalau pas benar dia naik. Kalau dia turun gimana? Itu aja. Ya tapi tergantung masing-masing lah. Gak bisa juga kita larang karena uang-uang sendiri. Tinggal keputusan itu di tangan masing-masing aja. Kalau nekat beli harga atas boleh aja. Yang penting punya plan atau ya siap rugi waktu kalau nggak pakai stop loss. Contohnya ini dia naik-naik. Memang kan sebelumnya candlenya hammer. Ada sinyal memang naik. Cuman ya kalau niat cut loss mepet juga ya silakan. Cuman kalau beli harga pucuk dengan cut loss mepet biasanya sering kena stop loss ya. Kalau yang biasanya di area support, beli di support, jebol support itu maksimal dia mantul lagi kembali ke atas support itu 3 kali. Yang sering saya bilang ya, dari 10 kali trading buy on support, jebol support itu 7 kalinya sering turun. Nah seperti itu juga untuk beli di atas, apalagi sudah harga tinggi, buy on breakout atau beli di area resisten itu biasanya 3 kali yang profit naik ke atas, 7 kalinya biasanya false break turun. Nah, itu kebalikannya. Jadi ya sangat beresiko. Sama-sama ada resiko tergantung masing-masing. Seperti itu. Untuk Auto kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. 3 minggu candle-nya naik terus. Dan ya sangat berpeluang ke 2.800. Tahun ini bisa sampai 2.800 3.000. Tapi ada prosesnya. Ya, atau bisa jadi dalam pembentukan nantinya imported and outsolder ya. Ini kan baru gambaran, belum pasti, jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Tinggal kita lihat kan ada indikasi seperti ini, kita cari di mana kira-kira bisa entry seperti itu. Kalau nekat beli harga atas tuh ya harus punya plan. Resisten kuat semenjak 2017, berarti 6 tahun yang lalu 2.800 kalau itu tembus semestinya sih digas. Dan juga Auto sama ICE masih murah. Jadi ya harusnya sih oke masih ya. Tinggal lihat, kita sabar aja menunggu di mana dia membentuk swing low-nya dulu baru entry lagi. Seperti itu untuk Auto. Atau kalau Bapak Ibu mau jangka menengah pakai sistem nyicil-nyicil boleh.
Seperti itu. Untuk auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 2050, terkoreksi 2,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS agak rawan ya. Pokoknya kalau IMAS, waduh ini udah dekat dengan EMA 60. Pokoknya gini, kalau untuk IMAS ya, toleransinya EMA 60-nya ini gagal bertahan di atas itu out dulu aja ya. Tapi mestinya nanti ya IMAS ini kalau memang mau oke harusnya bertahan di atas 2000. Di bawah 2000 tuh indikasinya jelek. Karena dia minggu ini sudah membentuk lower high lagi, atau bisa dibilang pola cup and handle terbalik seperti ini. Ini kan lower high baru di area berapa, harga berapa? 2180. Ini lebih besar ya gambarannya seperti ini. Sebelumnya minggu lalu itu ada di 2440 terus turun. Minggu ini ada di 2180. Kalau jebol 2000 tuh indikasinya jelek, terus turun ya. Jadi perlu hati-hati. Tutup aja EMA 60-nya nih kalau ganggu psikologis. Karena ini support kuat, harusnya dijaga 2000 level psikologis. Mestinya nggak turun. Seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 354, terkoreksi 1,66%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMJS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS apakah ini mampu naik dan selesai dia membentuk swing low-nya? Bisa jadi ya. Ini dulunya tuh resisten kuat dari November 2022, 320 dan mantul seperti ini. Ya, ini kan Bapak Ibu lihat, dia itu lagi konsol, terus dia break dan volume muncul. Itu biasa digunakan support kuat dan mantul. Harga sekarang, waduh, tadi itu sempat turun ya, terus naik lagi. Ya harga tinggi ya. Ya pokoknya gini aja nih untuk IMJS ya, menurut saya karena sudah 3 kali mencoba turun dari EMA 60-nya dan tetap bertahan, Bapak Ibu bisa pakai 348 itu jadi sandarannya. Kalau sampai Senin dia tutup di bawah itu, menurut saya stop loss aja dulu. 2% atau 3% stop loss aja dulu. Ya gagal. Kalau mau bagus ya harus langsung digas IMJS hari Senin Selasa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia 2 minggu naik dengan volume yang tipis. Takutnya sih bisa ada candle merah minggu depan. Jadi kalau mau bagus memang harus hijau. Jadi kalau dia sampai candle merah tutup di bawah 348, di bawah EMA 60-nya garis kuning ini, harusnya sih lemah, false break. Bisa turun dulu, uji support lagi 320. Seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1015, terkoreksi 1,45%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX setelah bagi dividen trap dan belum kemana-mana, tapi tetap menurut saya MPMX akan menjaga level psikologisnya 1000 atau 990-nya itu. Dan MPMX itu kemungkinan besar konsolidasi 1-2 minggu ke depan di range 1990 sampai maksimal 1060. 1070 itu konsolidasi dia di area bawah ini. Tinggal nunggu momentumnya nanti, ya peluang besar sih bisa nutup gap juga. Gap dividen MPMX tahun ini. Seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.200 menguat 1,96%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cepin diakumulasi. Coba lihat ada rebalancing nggak? Kelihatannya nih akumulasinya bagus nih ya. Yang jual tipis-tipis, yang nampung 2 broker aja nih. Yang nampung malah 1 broker aja. Yang nampung 1 broker aja AK. Coba lihat down history-nya. Sama ya, malah ditutup turun dia. Turun 50 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin bagus. Siap-siap 5.300 tembus. Pola important holder-nya terjadi. Targetnya 6.000. Jangan tanggung-tanggung, tapi disclaimer ya, ke 6.000 juga ada proses naik turunnya. Atau minimal dulu 5.500, 5.600. Nah ini ya, habis itu ya menurut saya sih sangat mungkin ke 6.000 tahun ini. Jadi ada potensi upside masih bisa, wah sangat mungkin lah. Cuma 800 poin ya kenaikannya, dan volumenya juga breakout dengan volume bagus. Jadi oke, nggak harusnya oke. Untuk Cepin arahnya ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat.
konsolidasinya bagus 3 minggu, tembus minggu depan resisten neckline-nya itu. Targetnya ya ini bisa hitung juga seperti ini, 6.000. Nah, pas kan? Semoga sampai ya. Ini resisten kuat semenjak kapan nih? Semenjak 2022, 1,5 tahun yang lalu. Ya siap-siaplah ke atas untuk cepin. Jadi hold aja yang punya cepin, masih oke, atau pasang trailing stop. Jangan sampai balik BP, apalagi yang punya dari bawah udah 10% lebih atau 15%, tiba-tiba sampai balik BP, itu keterlaluan. Jelek-jeleknya ya kalau bisa punya 10%, itu sisakan setengah lah. Jadi kalau jelek-jeleknya turun sisa 5% profitnya, TP aja atau pasang auto stop loss profit di harga kenaikan. Dari harga Bapak Ibu beli itu 5% kenaikannya, ya di harga itu Bapak Ibu pasang auto stop loss profit. Ya, keterlaluan kalau sampai 10%, apalagi 20%, tiba-tiba sampai balik BEP, itu nggak tahu lagi apa yang direncanakan Bapak Ibu ya. Pastinya ya TP dulu, seperti itu ya. Untuk cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebelumnya, Japa didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Japa juga bagus dalam proses menurut saya di web 3. Apalagi nanti tembus 1.300-nya, siap-siap ke atas. Ya, peluang besar ke atas, iya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Wah, tapi naiknya dengan volume yang berkurang ya. Ya, jelek-jeleknya ya Japa ini konsol di 1.200 support dan resisten 1.300. Masih oke lah harusnya Japa ya. Jangan takut, tapi ya kalau yang profitnya mepet ya hold aja lah ya. Kalau dia naik lagi Senin besok, harusnya sih naik karena volume meningkat ya. Ada peluang muji sekitar 1.280 sampai ya semoga 1.300 untuk Japa. Bagus kalau bisa tembus minggu depan ya. Cuman masih belum oke kalau melihat pergerakan candle 3 hari ke belakang. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 428, terkoreksi 2,72%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bakal sebanyak main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk main lagi konsol, cuman bagus. Ada peluang lah. Kayaknya di create volumenya nih mulai ada indikasi akan ke atas. Aman kok. Main cuma likuiditas kecil ya. Tergantung Bapak Ibu, tipis maksudnya nih. Ya ada peluang lah ya. Main menurut saya sih oke. Bisa ditarik naik nih minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk main ya cukup bagus lah. Ini ada volume meningkat nih di time frame weekly-nya ya. Tinggal nunggu tembus 450, 440 itulah. Menarik ya. Untuk main bisa juga ada pergerakannya minggu depan. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.000, terkoreksi 1,23%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR juga bagus. Hold aja kalau yang punya ya. Kalau yang beli dari 5.700 ya, kalau dia turun dari 5.900 TP aja. Beli di 5.800 pun kalau dia turun dari 5.900 dari EMA 20 nya ini TP aja. 1% sisakan 1,5% TP aja. Tapi mestinya kalau SMGR kondisi seperti ini ya harusnya dijaga. EMA 20 ini jelek-jeleknya turunnya tuh paling 5950. Besok tuh koreksi satu candle aja, mungkin Senin udah rebound lagi. Ya bagus nih kok. Volume juga bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candle terbalik, tapi nggak masalah. Harusnya sih aman. Kalaupun dia konsolidasi ya paling ke bawah lagi. Ya TP dulu, nanti beli lagi yang dari bawah. Kan lumayan tuh, tektok-tektok 1%, 2% ya lumayan juga. Tapi mestinya aman ya. SMGR arahnya juga ya pelan-pelan ke atas lah. Ini juga sudah turun sangat dalam kan. Dari tahun 2022 aja udah turun dari 8.000 ke 6.000 tuh 20% lebih. Nah 30%. Apalagi dari 2021. Berapa 2021? 43%. Dari COVID ya. Dari COVID nih belum naik-naik ya. Oh dia COVID dan naik. Tapi dari puncak setelah COVID dia turun 55%. Ya seperti itu ya. Udah ini sabar aja momentumnya. Pelan-pelan ditarik naik kok SMGR. Bagi Bapak Ibu yang mau simpan buat invest sampai akhir tahun masih oke harga sekarang harusnya. Pejam mata aja, lihat aja dia kenaikannya. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada INTP yang ditutup di harga 9.750 terkoreksi 1,76%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibakar sebenarnya INTP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja kata nikelnya. INTP ya aman selama di atas 9.500 9.600 masih oke. Kalau sampai pada dekat bond out dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah juga boleh, nggak pakai stop loss. Cukup murah harga INTP, sabar-sabar aja menunggu. Memang konfirmasi untuk INTP nih, coba uptrend itu tunggu tembus 10.000. Tembus sih bagus. Kalau mau bagus, memang minggu depan harus tembus. Itu aja kuncinya untuk INTP. Mau cepat naiknya. Tapi kalaupun minggu depan konsolidasi nggak masalah juga. Ya kumpul-kumpul aja dulu sebelum dia naik. Ya, kalau mau pakai stop loss di bawah 9.500 untuk INTP. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 354, terkoreksi 1,1%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya SMBR di distribusi. Langsung saja kata ini, SMBR lagi mencoba naik tapi belum mampu ya. Ya kuncinya tetap pakai aja 350. Gak perlu pakai 330 atau 340. Gagal bertahan atas 350, tinggalin dulu. Kalau mau bagus SMBR Senin Selasa harus langsung rebound ya, atau jangan turun dari 350. Karena dia hari ini sudah gagal bertahan di atas EMA 60-nya. Rawan kalau dia turun bisa turun ke 340 dulu. Mungkin konsolidasi bisa di area bawah. Kalau Bapak Ibu mau hold rambat rugi waktu boleh. Gak pakai stop loss. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HIL yang ditutup menguat 5,78% ke harga 3.110. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya HIL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. HIL cukup bagus ya. Konsol-konsol tiba-tiba breakout juga 2.800 dan lanjut kemana arahnya. Resisten cukup kuat ada di 3.200. Tembus gaknya ya tergantung market. Dan maksimal menurut saya karena ini saham baru IPO juga ya. Cuma ya kita nggak tahu rencana mereka itu seperti apa. Bandarnya sampai mana mau naikin. Apakah ini pola dead cat bond, mantul sedikit. Nanti pelan-pelan dibawa turun lagi kan ya. Itu nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Memang mungkin bisa naik cuman ya hitung-hitung aja resisten kuatnya seperti apa. Support kuatnya itu neckline-nya di 2.800. Dan resisten kuatnya itu yang menurut saya ada di gap-nya ini 3.400 untuk HIL. Seperti untuk HIL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DRMA yang ditutup menguat 5,45% ke harga 1.450. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya DRMA di distribusi. Langsung saja kata teknikalnya. DRMA all time high lagi ya. Tembus lagi 1.300 dan 1.450. Kemana arahnya? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Wah ini sudah di Fibonacci 2618 ya. Apakah mungkin ke Fibonacci ketiganya 3618 1600-an? Menurut saya sih agak rawan ya. Tetap resiko sangat tinggi. Anggap aja ketinggalan. Gak bisa. Follow the trend aja yang punya. Yang belum punya masa mau beli harga pucuk ya? Ya tergantung lah. Karena pucuk belum tentu pucuk kan bisa aja terus naik. Ya kalau mau beli aja. Seperti itu ya. Tapi menurut saya high risk lah kalau sudah berharga-harga sekarang. Apalagi all time high. Seperti itu. TRMA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.